Baik, mari kita buka kajian dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan pada siang hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka yazidul iman, meningkatkan iman dan thalabul ilmi, mengkaji ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah, memberikan kemudahan hidup untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, para syuhada serta kaum muslimin seluruhnya. Karena atas jasa mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, Islam masih tegak di bumi ini sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dalam kehidupan keseharian kita. Hari ini kita akan mengkaji makna hijrah Rasulullah. Perintah hijrah itu diperintahkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 100. Ada yang bawa Quran? Terjemah? Coba diterjemahkan. 4 ayat 100. Yuk, yang ketemu. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi barang siapa berhijrah keluar dari rumahnya, maka dia akan mendapati bumi Allah ini yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi kalau orang yang berhijrah itu sampai meninggal, maka amalannya atau pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi umat Islam ini kalau hidupnya susah, jadi susah itu bisa susah ekonominya, bisa susah pendidikannya, bisa susah beribadah misalnya itu. Kalau sudah berusaha tidak mendapatkan, maka dia wajib pindah. Jadi kalau Anda tinggal di suatu tempat, ya masjid gak ada, lingkungan diajak maju, bikin pengajian gak mau, jadi akhirnya sendirian gitu, itu pindah, layak pindah itu. Ya, jadi memang kita hidup ini jangan berpikir aku manggone ngomahi wis cukup iki tok, ora pindah-pindah gitu. Enggak ya, kalau pada awalnya nyaman terus berikutnya gak nyaman, pindah ya pindah. Ya gitu. Dulu saya waktu jadi kontraktor kan udah 9 kali ya kontraktor gitu. Terakhir itu waktu di Grendeng itu sudah pikiran rencana manusianya ini sudah gak akan pindah lagi gitu. Udah dekat masjid gitu kan, rumahnya sendiri gitu. Tapi Allah memerintahkan pindah karena suasana tidak
menyenangkan misalnya sudah ya pindah-pindah saja. Tuh, jadi anak saya waktu itu masih SD ya komplain ya katanya nggak pindah lagi. Ya saya cuma tanya lah, kamu belajar di Sumampir sama di Grendeng enak di mana? Ya enak di Sumampir, sepi. Kalau di sana kan warwer motor gitu kan. Nah itu kalau kasus kita sekarang. Tapi kalau kaitannya dengan Nabi hijrah itu karena 13 tahun Nabi berjuang di Mekah itu tanda-tanda terwujudnya tujuannya itu sangat sulit ya, masih berat. Jadi ini kalau kaitannya dengan Nabi adalah Mekah sudah tidak kondusif untuk berjuang. Jadi permusuhan kafir Quraisy sudah fisik. Jadi sudah fisik itu maksudnya sudah menyakiti fisik umat Islam. Jadi waktu 10 tahun pertama itu cuman diledek ya, disindir gitu, karena masih ada Abu Thalib. Terus penguatnya Khadijah. Tapi begitu tahun ke-10 Khadijah dan Abu Thalib wafat, nah, terasa betapa beratnya berdakwah atau berjuang di Mekah itu. Jadi lalu Allah perintahkan ayat ini. Jadi kalau engkau merasa tidak nyaman di suatu tempat, ya berpindahlah. Ya, jadi kalau dalam arti tekstual, hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi dari sisi substansi itu adalah pindah dari kondisi sulit, tidak menyenangkan, ya, menuju ke tempat yang tidak sulit, yang menyenangkan, yang mudah dan seterusnya. Jadi kita diberi kesempatan karena bumi Allah ini luas tadi jaminannya. Bumi Allah luas, rezekinya banyak. Kalau dulu-dulu atau masih banyak orang kan udah hijrah kemana-mana tapi pengen pulang kampung terakhirnya gitu ya. Jadi saya sering saudara-saudara saya Jogja itu, Mas kowe mbok golek omah nang Jogja. Jadi kalau ekspansiun kan iso Bali gitu kan. Ya. Nah, itu masih banyak orang berpikiran begitu. Jadi pindah itu bukan berkaitan dengan jihad ya, dengan berjuang, tetapi pindah itu ya hanya sekedar mencari kenyamanan hidup. Ya. Jadi maka sebetulnya kita di mana saja hidup itu harus dinikmati. Ya. Jangan terngiang-ngiang masa lalu ya, tempat yang lama gitu. Jadi saya nggak punya kampung halaman. Maksudnya nenek moyang saya di mana gitu kan. Kalau kalian bukan pasti ada yang dari kecil sampai kuliah di desa itu, nah kemudian kan orang tua masih ada, sekarang ya ada istilah kalau lebaran pulkam gitu ya, puldes atau puldes, pulang desa. Ya kalau saya mau pulang kampung di mana ya, saya lahir di Jombang sampai umur 4 tahun, terus pindah Jogja, di Jogja sampai SMA tahun 81 pindah Purwokerto, lulus tetap di Purwokerto sampai tahun lulus kan 85 ya, terus ngajar 92 berangkat sekolah ke Bogor 10 tahun sampai 2002, terus balik lagi ke Purwokerto. Pertama tinggal di Karangklesem sana yang sekarang dipakai TBGT ya, di sana 6 bulan, terus pindah ke Grendeng, di Grendeng 8 tahun 2002 sampai 2010, terus 2010 ke Sumampir.
Nah, sekarang kalau ditanya kampung halaman kan nggak ada. Ya, saya waktu di Jogja saja tahun 67 sampai tahun 77 di Langenastran. Tahun 77 sampai ibu wafat tahun 2001 itu di Kadipaten Kulon. Jadi SMP itu saya pindah kampung. Lahirnya kan di Jombang. Jadi kalau ditanya kampung halamannya nggak ada. Tapi sekarang dengan apa itu dunia maya yang berkembang itu ya masih bisa punya kampung tapi dalam dunia maya gitu kan. Jadi saya di Facebook, oh ini kayaknya teman saya waktu kecil nih gitu kan. Saya hubungi. Saya kok kayak kenal yo. Nah, gitu. Terus tadi tahu, oh kowe tak lebokke anu ya grup keluarga besar Langenastran. Nah, terus kan nyambung lagi ya itu kampung halaman saya ya lewat Facebook atau lewat WA kan sekarang ya. Nah, Nabi waktu itu pindah itu karena tidak mungkin mencapai tujuan kalau di Mekah. Jadi tujuannya apa toh? Nabi itu kan diperintahkan untuk membuat masyarakat itu ikatannya kuat kepada Allah, ya akidahnya kuat dan hidupnya sejahtera. Itu Allah berencana begitu. Jadi kita ini suruh hidup ya akidahnya kuat, ikatannya kepada Allah kuat dan hidupnya sejahtera. Nah, di Mekah waktu itu sudah tidak mungkin begitu. 13 tahun pembinaan akidah, ikatannya kuat tetapi tidak bisa hidup sejahtera. Jadi maka perlu mencari tempat. Jadi ini kenapa harus pindah itu ya karena pindah ke Madinah itu karena Rasulullah tidak mampu mengamalkan Quran surat Saba ayat 15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ada contoh di dalam Al-Quran ya, bahwa gambaran umat Islam itu seperti kota yang dibelah dengan jalan raya, kiri kanannya itu tanaman-tanaman yang subur. Nah, itu sudah ada gambarannya, yaitu negeri Saba. Itu terangkat surat 34 ayat 15. Coba diterjemahkan. 34 ayatnya 15. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, jadikanlah negerimu itu seperti negeri Saba ya. Jadi jalan membelah di tengah kota, kiri kanannya kebun. Jadi ya gambaran Batu Raden dibelah jalan Bunyamin itu kan. Mestinya begitu. Di Batu juga begitu, di Cipanas juga begitu. Nah, semestinya setiap kota itu begitu. Kiri kanan jalan itu adalah kebun-kebun, ya, pemandangan yang indah gitu kan. Tapi itu sangat sulit terrealisir sekarang ini karena berbagai kepentingan ya. Musuh-musuh Islam itu tidak suka kalau umat Islam itu bisa hidup sejahtera. Jadi maka diganggulah umat Islam ini. Ya, jadi Nabi juga mengalami yang demikian ya. Di Mekah itu sebenarnya Nabi kan mengajari umat agar beriman, akidahnya kuat, terus nanti hidupnya sejahtera. Karena diajari mengelola alam raya, tetapi ternyata tidak terjadi karena perlawanan, permusuhan orang-orang kafir Quraisy itu begitu kerasnya.
Jadi maka tahun ke-10 itu Nabi perintahkan kepada para sahabatnya untuk survei. Silahkan cari tempat yang kira-kira bisa kita jadikan base camp, ya, pusat perjuangan kita. Jadi ada yang diperintah ke Sudan, ke Palestina, ke Mesir, ke Taif. Nah, yang ke Madinah itu namanya Mus'ab bin Umair. Jadi yang survei ke Madinah Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu semua orang pemuda yang gagah, ganteng, itu anaknya saudagar. Ibu-ibu saudagar, ibunya itu saudagar kaya. Gadis-gadis Mekah waktu itu ya banyak mendekatinya gitu. Tapi setelah dia ikut Rasulullah kan dia jarang keluar ya. Ibunya lama-lama cari info, itu kenapa itu Mus'ab sekarang sering di rumah gitu kan. Ternyata ketahuan dia itu suka ngaji di rumahnya Arqam bersama Rasulullah. Nah, jadi lalu ibunya mengancam, kamu mau ikut Muhammad berarti harus keluar dari rumah ini, atau tidak usah ikut Muhammad, tetap sama ibu. Ya, dia memilih keluar dari rumahnya, jadi menjadi seorang pemuda yang miskin, yang nanti ketika perang Uhud beliau ini gugur dalam keadaan tangan dan kakinya terpotong. Jadi dia waktu perang Uhud itu kan ditugaskan memegang bendera kaum muslimin. Pertama dia pegang pakai tangan kiri, dia pedang. Ternyata tangan kirinya dia terbabat, atau tangan kiri yang terbabat dulu, dia pegang pakai tangan kanan, dia cuma menghindar. Tangan kanannya pun terbabat, lalu dia jepit dengan pahanya. Akhirnya kakinya pun dibabat. Ya, ketika meninggal badannya dikumpulkan, kemudian ditutupi pakai jubahnya itu, kepalanya, kakinya kelihatan, ditarik nutupi kaki. Maka di depan jenazahnya itu Rasulullah, ya Rasulullah, Mus'ab ini ketika sebelum ikut aku dia seorang yang hidupnya nyaman, tapi kemudian dia memilih agamamu ya Allah, maka tempatkanlah dia di jannahmu. Nah, itu yang dia termasuk salah satu ahli surga. Nah, keberhasilannya itu adalah sebelum meninggal itu dia survei ke Madinah, berhasil mengislamkan 2 tokoh kafir Madinah. Sehingga karena pimpinannya yang Islam, ya anak buahnya Islam semua. Jadi lalu dia sampaikan ini sebetulnya Rasulullah ingin mencari tempat sebagai pusat perjuangan. Bagaimana kalau pindah ke sini, ke Madinah? Oh silahkan, welcome, fadl. Nah yang kedua alasannya Mus'ab itu adalah Madinah subur, tanahnya subur. Jadi hijrah Nabi itu ya pertimbangannya itu masyarakatnya menerima, tanahnya subur. Jadi kesuburan Madinah itu, kalau nanti kalian diberi kesempatan umroh atau haji, pasti akan ditunjukkan kebun kurmanya Nabi. Ya. Jadi kebun kurma Nabi itu di situ buahnya itu sak belimbing wuluh itu yang gede-gede segini loh. Ya mirip belimbing wuluh, ya. Kuning kehijau-hijauan gitu. Keras. Ya. Jadi kalau dimakan pada waktu diambil dari pohon itu masih seger, ya. Manis segar, jadi kayak di sini kayak jambu atau pir lah gitu ya. Jadi kalau sampai di sini tinggal sak kelereng-kelereng itu udah 6 bulan atau setahun. Ya. Jadi glukosanya itu sudah nggak ada, ya. Tinggal serat. Nah itu jadi itu gambaran Madinah dipilih karena subur. Itu atas perjuangan Mus'ab. Yang lain kan 6 bulan itu datang ya rata-rata masih belum
pada mau masuk Islam ya. Bahkan dia di Taif itu dilempari oleh orang-orang kafir. Ya, jadi ketika tahun ke-11 itu sudah ketemu Madinah, maka Nabi mulai, yuk kita yang sudah tidak tahan di Mekah, yang rumahnya dekat orang kafir, berangkatlah dulu dengan taktik ya, kafilah dagang. Jadi dagang kan bawa gerobak gitu ya, di bawah, paling bawah itu uang, emas gitu kan, pakaian, nanti tutupi barang dagangannya. Ke Mesir kan, dagangnya ke Mesir, Syam, nanti rampung sebelum balik ke Mekah mampir Madinah dulu, naruh tadi harta kekayaannya. Begitu seterusnya sehingga sampai 2 tahun itu kan, tahun ke-13 itu mereka menyelidiki ini umat Islam di Mekah kok makin berkurang. Jadi ikutilah itu kafilah itu. Dagang bener, pas pulangnya ternyata orang kafirnya sabar nunggoni kan, pas pulang oh mampir Madinah gitu. Ya. Jadi dilaporkan sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu. Akhirnya keputusannya ini Muhammad dibunuh saja. Dah selesai kalau Muhammad dibunuh. Ya, karena nggak ada pionirnya itu nggak ada. Maka Allah menurunkan firman itu ya, dalam surat Ali Imran kan diterangkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk membunuhmu. Allah pun punya rencana, dan rencananya Allah itu jauh lebih baik dari rencana mereka. Ya, jadi setelah rancangan mau membunuh itu disampaikan pada Rasulullah, maka ba'da maghrib Rasulullah itu sudah berangkat ke Gua Thur. Jadi di situ yang terlibat itu ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Abu Bakar sendiri, kemudian Amir bin Fuhairah, Ali dan Asma binti Abu Bakar. Jadi yang ngatur itu Abdullah. Jadi Abdullah itu ahli kepemimpinan, diatur. Jadi tidak langsung berangkat ke Madinah. Jadi Madinah ke Mekah itu arahnya barat laut, Mekah ke Madinah itu barat laut, kayak Jakarta, Purwokerto ke Jakarta itu. Jadi ke utara ke barat. Abdullah sudah memikirkan kalau ini langsung berangkat, Nabi ba'da maghrib itu langsung berangkat ke Madinah, pasti kalaupun lolos cegatan pertama di Bumiayu, di Tegal, di Cirebon tangkap. Jadi sebaiknya mundur dulu ke arah tenggara justru. Ya mundurnya itu ke Gua Thur itu. Dan nginep aja di sana 3 hari 3 malam. Jadi nanti orang kafir mengira Nabi lolos ke Madinah. Nah, yang jadi problem kan 3 hari 3 malam bagaimana makannya dan sebagainya. Di situlah lalu terlibat Asma. Asma tugasnya mengirim makanan dari Mekah ke Madinah. Jauhnya 18 km. Dia berumur 12 tahun. Itu kan lambang kecerdasan. Kalau anak sekarang aja, anak SMP wani po kon melaku sekolah ini tekan Gua Maria ya. Ya, gitu kan gak berani. Ya. Nah, jadi terus gimana melindungi Asma ini? Itu tugasnya Amir bin Fuhairah. Jadi Amir itu tukang gembalanya Abu Bakar ya. Jadi malam itu ba'da maghrib dipanggil oleh Abdullah, Amir besok kau bawa domba kambingmu itu ke arah Gua Thur sebelum subuh. Kenapa harus lebih kasih? Untuk menghapus jejak Abu Bakar dan Rasulullah. Sambil kamu mencarikan jalan bagi Asma lewat mana jalan menuju Gua Thur itu yang aman dari kejaran orang-orang kafir. Nah, kalau Ali tugasnya tidur di tempat Rasulullah untuk menunda ya pelaksanaan pembunuhan itu, karena memang mereka rencananya tengah malam. Tapi kan mereka berkelompok-kelompok itu datang ngepung rumah itu. Jadi kelompok pertama datang, ini di rumah enggak ini Muhammad itu kan. Ternyata setelah dilihat dari lubang pintunya itu, oh, ada yang tidur, berarti sedang tidur. Padahal itu Ali bin Abi Thalib.
Itu umur 15 tahunan itu. Ya, jadi inilah gambaran perjuangan Nabi ya, untuk pindah ke Madinah itu betapa repotnya. Setelah 3 hari 3 malam, maka Amir kan laporan sama Abdullah, Tuan, mereka udah nggak ngejar lagi. Ya udah, kamu bawakan onta 2 ini, kamu sampaikan, silakan jalan menuju Madinah, tetapi lewatlah jalur selatan. Ya, jadi kalau analog kita itu sini Majenang, Ciamis, Tasik, Bandung, Bogor, baru sampai Jakarta. Ya, tetap jagani, barangkali cegatannya itu masih dilakukan. Nah, sebelum sampai Madinah, Nabi membangun masjid di selatan Madinah, kurang lebih 5 km di desa Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Ya, jadi hijrah Nabi itu berlangsung tahun 624 Masehi. Ini yang lalu disebut tahun pertama Hijriah. Ya. Jadi kenapa kalau Muharram itu lalu diperingati tahun baru Hijriah itu karena Umar pada waktu menetapkan kalender Islam, dia rapat dengan para pendampingnya. Kan ada ini tahun pertamanya mulai Maulid Nabi saja, lahirnya Nabi, Isra Mi'raj, terus nuzulul Quran misalnya. Tapi akhirnya putusannya hijrah Nabi saja, karena proses hijrah itu proses titik balik ya, dari hidup yang susah, yang takut, menjadi hidup yang berani, kemudian mudah, jadi punya kekuatan. Itu terjadi pada tahun 624 Miladiyah. Jadi kalau sekarang kenapa kok tahun 2020 itu kita hijriahnya baru tahun 1442. Ya karena putaran bulan itu lebih sedikit 11 hari dibandingkan putaran matahari. Putaran matahari kan setahun itu 365. Nah, kalau bulan dikurangi 11 hari. Nah, sehingga lalu ketinggalan dong kita ini jaraknya. Nah, itu tahun pertama Hijriah itu pas Nabi berangkat. Jadi itu tahun ke-13 kenabian. Jadi Nabi berangkat ke Madinah itu setelah 13 tahun di Mekah. Ya, jadi nanti beliau di Madinah itu meneruskan ya. Jadi programnya Nabi tadi kalau kita lihat ya, sebagaimana sering kita bahas ya, kalau yang laki-laki ini sudah biasa mengkaji itu. Jadi kita kalau ingin menjadikan tahun baru Hijriah itu sebagai tahun kebangkitan umat Islam, mestinya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu kan pusatnya di masjid tadi, gambarannya itu kan Quba, itu lambang masjid. Terus orang-orang yang terlibat itu ternyata kekuatannya 5 kalau diselidiki. Nabi kekuatan akidah, Abu Bakar kekuatan ekonomi, kemudian Abdullah bin Abu Bakar kekuatan kepemimpinan, Ali dan Asma kekuatan kecerdasan, dan Amir bin Fuhairah itu kekuatan fisik. Nah, sekarang masjid mana yang membina masjid itu dengan 5 kekuatan itu? Belum ada. Rata-rata yang ada itu baru kekuatan akidah. Mungkin ada masjid Jogokarian itu ya, tetapi masih kaitannya baru akidah dan ekonomi.
yang fisik juga belum, yang kecerdasan juga belum. Nah, jadi maka memang harus terpadu ya, yang namanya punya sekolah itu sebaiknya ada masjidnya. Kita ini lagi sedang berpikir gimana kita sekolah ini punya masjid. Maka selalulah berdoa setiap malam ya, mudah-mudahan Allah memberikan dorongan hati kepada orang-orang yang mampu itu untuk wakaf masjid di tempat kita ini. Ya, itu juga nanti masjid kita ini akan menjadi pusat percontohan ya bagaimana masjid digunakan sebagai membangun kehidupan kemasyarakatannya, mencontoh Rasulullah dengan 5 kekuatan itu. Ya, jadi maka kita lihat ya di Madinah itu Nabi membangun Madinah sepuluh tahun. Jadi lalu menjadi Madinah itu menjadi masyarakat madani. Yang harus kita contoh. Jadi masyarakat madani itu dekat dengan Tuhan, terus hidupnya sejahtera. Itu masyarakat madani. Jadi kita mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat itu ya begitu, biar mereka dekat dengan Tuhan dan sejahtera. Dekat dengan Tuhan itu ya cirinya itu rajin beribadah, rajin sholat jamaah, rajin berpuasa, rajin tadabbur Quran. Kayak kita ini itu mengkaji Al-Quran ya. Rajin zakat, infak, terus bisa haji bagi yang mampu kalau itu. Nah, Nabi membangunnya itu melalui masjid tadi. Jadi di masjid itu diajari pengajian-pengajian. Kemudian kalau sekarang, konteks sekarang ya, masjid itu kan biasanya punya TPA, TPQ. Nah, ini harus ada pembelajaran, harus ada pendidikan fisik, harus ada pendidikan kepemimpinan. Nah, maka masjid yang berkembang itu apabila dibentuk ikatan remaja masjid di situ. Ikatan remaja masjid yang masih SD SMP itu diajari baca Quran, hadis gitu kan. Ketika sudah bisa dikombinasi dengan pembelajaran. Jadi kenapa TPA, TPQ itu rampung setelah lulus SD? Karena mereka udah bisa baca Quran. Nah, kebutuhan mereka itu kan nggarap PR dari sekolahnya. Nah, karena di masjid tidak digunakan untuk itu, nggak diadakan ya mereka. Lalu kalau yang mampu kan orang tuanya suruh les kan. Karena kalau masjid dibuat begitu, jadi kita sebetulnya mencoba masjid-masjid yang mau kita taruh mahasiswa-mahasiswa ya untuk mengembangkan TPA, TPQ itu dengan pembelajaran. Ya ketika Anda saben minggu ya, mengadakan pembelajaran itu kaitannya dengan itu. Sebenarnya kalau tempatnya anak-anak itu di masjid, ya masjidnya itu biar berjalan. Seperti itu, tapi kan tidak semua masjid, malah ada yang menolak dikasih pembelajaran dan sebagainya itu karena mereka tidak paham atau sudah Islamofob. Jadi moderat itu kan sebetulnya sikap bagaimana kita kuat terhadap nilai-nilai Islam itu kan, tetapi kepada orang lain kita tidak memaksa, tapi kita memberi peringatan dan menggembirakan. Ya, tugas dakwah itu begitu. Tidak memaksa, tidak marah-marah ya, tetapi mengingatkan ketika salah dan menggembirakan, mengajak mengamalkan sesuatu itu dampaknya menggembirakan. Jadi hikmah ya begitu. Hikmah itu apa yang kita terangkan, apa yang kita ajakkan itu ada manfaatnya. Jadi terangkan manfaat dari amalan kita ini sehingga orang lain senang mengamalkannya. Nah,
Di Madinah itu lalu dibangun seperti itu, maka muncullah ya orang-orang yang kuat akidahnya, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, kemudian Bilal, ya, Ammar bin Yasir dan sebagainya. Terus muncul juga orang-orang yang kemampuan ekonominya hebat, ya. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi ketika pertama kali pada pindah ke Madinah itu Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang pindah dari Mekah, dengan kaum Ansor. Kaum Ansor itu orang Islam yang berasal dari Madinah. Jadi misalnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Marwan. Datang kan kumpul begitu, terus dipersaudarakan. Jadi lalu Abdurrahman diajak pulang sama Amr, yuk kamu sudah saudaraku, tinggal bersamaku sampai rumahnya nih, ini rumahku 2, kau pilih satu yang mana? Istriku juga 2, kau pilih satu, nanti ku ceraikan, kau nikahi gitu. Sampai kayak begitu ya. Nah, kalau kita kan sering-sering mawon gitu kan, ditawari begitu. Nah kalau Abdurrahman tidak, aku tunjukkan aja pasar, aku butuh sekamar aja deh, gak usah serumah malah repot, tapi besok tunjukkan pasar. Terus diajak ke pasar besoknya. Terus Marwan, ini gimana? Udah tinggal aja, saya nanti cari ide mau usaha apa di sini gitu. Dia keliling gitu. Jadi yang dia lihat itu potongan-potongan kekang onta, 0,5 meter, 1 meter gitu kan, putus kan dibuang. Nah, itu dia kumpulkan. Sore bawa pulang, Marwan tanya, "Loh ngapain kamu ngumpulin rongsok begitu?" Nah, saben malam dia pintal itu talinya itu, sehingga nanti jadi panjang 4 meter lagi. Setahun kemudian juragan tali kekang onta itu ya si Abdurrahman ini. Ya. Jadi itu tekun toh. Jadi dari kecil sedikit-sedikit tekun, sehingga jadilah dia pengusaha besar. Tadinya di Mekah juga pengusaha besar, ditinggal semua karena istrinya pun juga tidak mau ikut hijrah, kan hartanya banyak ditinggal. Tapi di Madinah dia bangun lagi. Jadi artinya di zaman Rasulullah itu kondusif ya untuk mengembangkan usaha ekonomi, tidak dipersulit malah dibantu. Dengan tadi di backup oleh kaum Ansor, ya, kaum penolong ya. Nah, ini. Jadi kalau kemarin saya share di keluarga kita itu ada desa yang miliarder itu ya, nah, itu sebetulnya ide aja. Jadi jangan berpikir aku kudu dadi lurah entek 1 miliar, itu enggak usah ya, kita dari bawah saja. Bottom up, apa usaha apa yang bisa kita kembangkan sehingga nanti dibutuhkan banyak orang. Sekarang itu kan situasinya begitu ya. Jadi mumpung usaha ini pada tiarap semua, ya, apa yang bisa, yang dibutuhkan kan makan, baju itu ya baju yang sehari-hari misalnya gitu, obat dan seterusnya ya. Tapi kan memang kita tidak diajari mandiri ya. Jadi kalau diajari mandiri itu kan kita diajari ini bahan yang ada di alam itu ini bisa dibuat seperti ini gitu kan. Ya kalau yang bisa mandiri itu kan makanan ya. Kalau yang kreatif kan dari bahan apa saja jadi apa gitu kan. Ya kuncinya di situ. Jadi hubungannya dekat dengan Allah, berusaha berdoa ya. Hari-hari kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita didik itu agar mandiri tadi. Ya, jadi kita support mereka. Pokoknya kamu itu intinya hidup itu harus mandiri. Mau jadi apa saja nggak penting. Ya. Jadi yang diajarkan itu adalah peran. Nabi mengajarkan sebaik-baik manusia, khairukum khairunas, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik di antara manusia. Siapa yang terbaik di antara manusia? Anfa'ukum anfa'ul linnas. Yang terbaik di antaramu adalah yang paling banyak perannya kepada manusia. Itu pendidikan ala Nabi. Jadi Nabi mengajarkan, mendidik itu agar menjadikan anak-anak kita ini punya peran di dalam masyarakat.
bisa menolong orang lain. Kan kalau dikaitkan, lalu itulah definisi takwa. Takwa itu adalah orang dekat kepada Allah dan ihsan, suka berbuat kebaikan. Nah, itulah cara Rasulullah membangun kota Madinah. Jadi kalau kita mencanangkan abad ke-15 Hijriah ini sebagai tahun kebangkitan umat Islam, ya itu tadi 5 kunci itu bisa dibangunkan di masjid. Selama itu tidak, ya begini-begini doang. Nah, masjid-masjid kita itu rata-rata baru menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan akidah. Yang ekonomi enggak jelas. Kalau ekonomi berarti setiap masjid itu harus punya lazis, punya basis. Itu yang bagian ngumpulin dana daripada agnia, orang-orang mampu dan tidak mampu juga. Karena ada perintahnya dalam Al-Quran, ya, berinfaklah engkau dalam surat Al-Baqarah, ya, di waktu longgar dan sempit. Nah, jadi berarti harusnya infak itu yang jadi sasaran utama. Nah, kalau itu basisnya begitu, mendaya gunanya kan bagaimana? Bikin koperasi. Jadi bikin koperasi masjid yang tugasnya mendaya gunakan dana-dana lazis itu, ya. Kalau kita jadi dari lazis dia oper ke BMT gitu. Kalau nanti kita punya masjid itu nanti kita bikin koperasi. Jadi jamaah masjid yang tadinya ekonominya lemah, ya, nanti setahun 2 tahun akan menjadi ekonomi kuat karena dibina oleh koperasi masjid. Nah, itu. Jadi kita ini konsepnya udah bener ya, tapi kan nggak tahu gimana mengaplikasikannya. Apa yang disebut ekonomi koperasi? Jadi ekonomi koperasi itu adalah ekonomi kemitraan. Jadi kalau Indonesia benar-benar ya mau mengembangkan ekonomi koperasi, maka setiap ada pengusaha besar mau membuat toko swalayan misalnya, itu syaratnya dia harus bekerja sama dengan toko-toko kecil untuk sebagai suppliernya. Kalau sekarang kan enggak, ya. Jadi kita di sini modal besar misalnya bikin swalayan, toko kecil mati pasti. Tapi kalau dibuat peraturan harus buat perjanjian dulu dengan toko-toko kecil itu. Dengan toko kecil itu, toko besar ini sebagai supplier, ngirimi barang. Nanti konsinyasi bagi hasil. Jadi kita beli gula di sini sama di jalan raya sana sama. Nah, itu kan hidup semua. Itulah ekonomi koperasi. Belum lagi sumber daya alamnya itu. Bagaimana mengelola sumber daya alam. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kembangkan pelan-pelan, nanti insya Allah akan menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat. Silakan, ada pertanyaan, ada yang kurang jelas sesuai tema, di luar tema boleh. Ya. Kalau saya tarik, ada satu titik yang ada pada pribadi sahabat Rasul sehingga beliau mereka mengikut Rasul untuk hijrah, yakni ikhlas, seperti yang Pak Nus sampaikan bahwa hidup itu kuncinya ikhlas. Bagaimana sebenarnya menumbuhkan rasa ikhlas itu pada diri kita, Pak? Yayasan kita kan sudah lama, sudah secara ini mungkin saya seperti di Mekah sudah hampir 10 tahun atau 11 tahun. Itu untuk menumbuhkan supaya kita itu tertanam jiwa ikhlas yang sesungguhnya, itu bagaimana, Pak? Ya, jadi ikhlas itu intinya kita mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, ya. Jadi Allah itu memberi kesempatan kita hidup itu, ya, suruh usaha. Makanya Allah menyatakan wa allaisa lil insani illa masa. Manusia itu tidak akan memperoleh hasil kecuali sesuai dengan usahanya. Atau kalau secara komunitas dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ikhlas itu kan ini paling penting, ikhlas itu murni. Murni itu adalah kita tidak mencampurkan kepentingan kita kepada Allah dengan apapun.
Jadi kalau kita ingin menjadi orang ikhlas itu setiap apa yang kita lakukan itu selalu kita luruskan niatnya. Saya melakukan ini dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi jangan dicampur dengan yang lain. Jadi misalnya kita kerja itu motivasinya jangan cari uang. Kerja kita ini adalah mencari ridha Allah. Nah kalau kita bekerja, Allah pasti memberi. Sebab tadi wa allaisa lil insani illa masa. Nah, ngeluruskan niat itu kan yang susah. Kita tidak terbiasa karena kita selalu tergoda oleh kaitannya dengan dunia. Jadi misalnya olahraga itu mesti refleks ya. Aku olahraga ben sehat. Nah, itu tidak ikhlas. Gimana biar olahraga tapi jadi ikhlas? Berhenti dulu sebentar, saya mau ngapain? Mau olahraga. Buat apa olahraga? Biar Allah ridho. Karena saya mengikuti perintah Rasulullah. Jagalah kebugaranmu, maka kamu akan sehat. Jadi kita rata-rata kecampur ya. Makanya kan dalam surat Al-Bayyinah sudah diterangkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah ya, dengan murni, hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi ini selalu luruskan niat. Jadi bagaimana biar kita ikhlas? Mau apa saja kita luruskan. Saya ini dalam rangka mencari ridha Allah. Yang urusan dunia itu sudah konsekuensi logis ya. Kalau kita bekerja, konsekuensi logisnya pasti dapat uang. Kita olahraga, konsekuensi logisnya sehat. Tidak usah diniatkan, tidak usah dijadikan motivasi. Nah, kita salahnya itu selalu dimotivasi oleh dunia. Kerja, dapat uangnya sedikit, kan lalu wah mau sidik, malas, kerjanya malas. Ya gitu. Jadi padahal kalau kita apapun yang kita lakukan, Allah tidak akan pernah membuat kita ini gagal. Jadi kalau apa yang kita harapkan sekarang tidak terjadi itu jangan dibilang tidak akan terjadi. Mungkin ditunda yang akan datang. Mungkin dalam bentuk lain. Jadi pengabulan usaha dan doa kita itu oleh Allah bentuknya 3. 1 diberi cash ya, seperti yang kita inginkan. Yang kedua dalam bentuk lain. Jadi misalnya agar diberi rezeki barokah. Barokah itu berarti longgar ya, sedikit nggak masalah, bisa jadi sedikit gitu kan. Jadi maka ketika rezekinya terasa tidak longgar tapi sehat, nggak pernah sakit ya, motornya nggak pernah rusak, itu dalam bentuk lain berarti. Nah kalau bentuk lain juga nggak kelihatan, itu ditunda lain waktu atau nanti ditunda di akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan pernah gagal di hadapan Allah. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya begitu. Jadi oleh karena itu kita harus selalu memandang itu naik turun gitu. Jadi ketika kita ini dunia terasa sempit itu kan, lihat yang di bawah. Kalau kita ingin bersemangat, lihat yang di atas itu. Kalau di kampus itu sebenarnya kelihatan ya, ada yang ambisius ya, sekolah habis-habisan gitu, udah jadi dokter terus meninggal, terus sakit gitu kan, banyak itu. Kenapa? Karena dia lalu tidak membatasi diri, kerja habis-habisan gitu kan, sampai lupa. Hidup kita ini kan kata Nabi, hidup itu ya harus kau jadikan kesenangan. Jadi ada hak Allah, kau penuhi hak Allah. Ada hak badanmu, keluargamu penuhi. Dan kamu itu hidup itu harus beramah tamah ya. Santai. Bersenanglah engkau di waktu pagi, di waktu siang, dan di waktu malam. Itu Rasulullah. Jadi jangan serius apa-apa di serius kabar atau guyon gitu kan. Ya gitu. Jadi maksudnya di waktu pagi itu ya kan sebelum berangkat ke kantor di rumah. Nah, gitu.
Siang hari pas makan siang, malam hari kan pas awal malam. Jadi hidup itu nggak beban, ya. Tapi kalau kita ini hidup dengan target, ya beban tok. Target itu hanya ya kira-kira kita akan mencapai ke sana, tapi tidak usah harus dijadikan kumudu gitu kan. Itulah ikhlas. Jadi setiap mau melakukan apa, ya, kalian ngaji begini ini mesti ada yang harapannya orang Pak Nusi ngaji. Ya. Kan kelihatannya sama-sama duduk, sama-sama nyatet itu. Hasilnya di hadapan Allah beda. Ya kalau orang penak, cuma dapat kepenak, kayak melu ngaji. Tidak saya tegur misalnya gitu ya. Gitu. Rugi kalian. Mestinya saya ngaji ini mengikuti perintah Rasulullah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Ya, dengan mengikuti perintah Rasulullah, Allah pasti ridho kan gitu. Jadi bukan duniawinya yang kita cari. Nah, ini kan yang penting meluruskan niat. Jadi caranya itu kebiasaan. Mau apa saja itu, ini kan habis rampung nanti dari sini mau pulang itu kan sudah juga di rumah ngapain. Ya, itu juga dalam kerangka. Jadi misalnya, di rumah punya hewan, punya ternak dan sebagainya. Saya mau memberi makan mereka, gitu kan. Jangan biar gede-gede nanti dilarang gitu. Saya nanti memberi makan itu dalam rangka ihsan, ya, berbuat kebaikan, ya, berbuat baiklah kepada alam raya kan itu. Rasulullah bersabda, barang siapa sayang kepada yang di bumi ini, maka yang di langit sana juga akan menyayangimu. Nah, kita ini kan sayang itu ukurannya seringnya manusia tok, ya toh. Hewan tidak, tanaman enggak gitu kan. Itu juga makhluk Allah. Kan Allah sudah menyatakan semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kalau sudah tidak pasti ada gunanya gitu kan. Ya lalu kita berdoa, subhanaka maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, hindarkan kami dari azab neraka. Nah, maka kita harus banyak belajar dari Rasulullah, hadis-hadis bagaimana sikap Rasulullah terhadap binatang, bagaimana sikap Rasulullah terhadap tanaman. Ya, ada semua dicontohkan. Bahkan yang seperti pelanggaran saja oleh Rasulullah kan nggak boleh dikasari. Ada seorang Arab Badui kencing di masjid, sama jamaah kan mau dipukuli kan, menghina kencing kok di masjid itu kan. Tapi Nabi tahu ini orang belum ngerti, dia baru belajar. Nah, cari air seember, guyur bekas kencingnya. Ya itu jadi logika kita, masjidnya Nabi itu pasir ya, jadi diguyur ya meresap ke bawah, jangan keramik begini terus tekstualnya ngikutin Nabi, guyur pakai air ya, mambra gitu kan. Nah itu teks dan konteks gitu. Ya jadi makin banyak ngaji kita ini makin luas gitu. Nabi itu kan ada orang yang pengen masuk surga, maka dia tanya Rasulullah, amalan apa yang bisa membawa saya masuk surga? Bayangan kita kan sholat, puasa. Nabi enggak. La taghdab. Jangan suka marah. Jangan suka ngomel-ngomel kan gitu. La taghdab. 2 kali, apalagi la taghdab. Apalagi la taghdab. Orang cuman itu, iya. Dia pikir kan ngomong siji ta. Dah. Bisa dia coba nahan marah ora iso, ya. Masih ngomel aja di rumah, tetangganya diomelin, anak istrinya diomelin. Seminggu mau ketemu Nabi belok, ya. Menghindar gitu kan, dipanggil, kenapa kamu menghindari saya? Ya ternyata saya pikir itu la taghdab itu mudah, ternyata sampai seminggu ini saya belum bisa la taghdab. Ya jadi Nabi lihat konteksnya itu orang ini nggak sabaran. Kalau ibu-ibu mungkin disuruh la taghdab sedang banget ya, wah enteng banget lebih swarga, ternyata cuman rasa nesu-nesu gitu kan ya gitu ya. Nah itu jadi intinya selalu berhenti sejenak, luruskan niat, nah, terus bismillahirrahmanirrahim, nanti gak kecewa insya Allah.
Tapi kalau masih kecewanya makin banyak, itu urung ikhlas. Nah itu kuncinya begitu. Kalau meneliti diri sendiri, aku jadi ikhlas ora. Nah, gitu. Ya kalau masih kecewa ya, gitu. Dan makin banyak kecewanya, ikhlasnya masih jauh gitu. Kalau kecewanya dikit ya berarti sudah mulai mendekati ikhlas kan gitu. Jadi ikhlas itu ukuran diri pribadi ya. Bukan orang lain. Wah aku ikhlas kok itu, ikhlas kok ngomong. Ada lagi? Pak, Ya. kalau itu terkait sama tadi yang ikhlas itu, misalnya ikhlasnya untuk bisa ikhlas dipaksa terlebih dahulu, nanti maksudnya tuh kita paksa biar ikhlas dulu, nanti mungkin lama-kelamaan jadi ikhlas sendiri gitu. Ya bisa, itu kan prosesnya. Pada waktu dipaksa itu belum ikhlas. Ya nanti sudah lama-lama baru bisa ikhlas gitu kan. Boleh. Itu kan proses pendidikannya. Tapi kalau terus dipaksa terus ya belum ikhlas itu kan. Ya keberhasilannya itu ya tergantung niat kita ya gitu. Jadi maka memang mengajak orang itu jangan memaksa. Kan Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang lain itu untuk berbuat baik ya dengan hikmah. Hikmah itu adalah terangkan manfaat daripada amalan itu. Terus kemudian bijaksana. Bijaksana itu ya tepat tempat, tepat waktu. Ya. Dan wajadilhum bilati hiya ahsan. Dan berikan argumentasi yang masuk akal. Nah itu yang paling lemah kita itu kan, kita ini senangnya sakdek saknyet ya. Nyuruh orang berbuat baik itu ngomong sekarang ya kudu dilakukan sekarang. Jadi maka sering tidak ikhlas. Kalau kita sudah tahu orang itu macam-macam, ada yang disindir justru bisa, ada yang disindir tidak paham-paham, harus terus terang. Ya gitu. Jadi itu kan bijaksana itu maksudnya begitu ya. Ya, jadi kalau dipaksa dulu enggak apa-apa. Itu latihan, ya, latihan ikhlas itu. Tapi terus kalau selalu diluruskan ya, saya berbuat ini untuk mencari ridho Allah. Saya berbuat ini jadi dengan bismillah itu. Bismillah kan. Nanti kalau kita bahas tafsir Al-Fatihah itu kita tahu. Jadi kenapa kita mengucapkan bismillah itu? Ya. Jadi, kalau rampung bilang alhamdulillah. Jadi kalau ada orang muji ya kita mengucapnya alhamdulillah. Yang layak dipuji adalah Allah. Gitu. Jadi wah top loh sampean. Oh, siapa dong saya misalnya gitu kan. Nah, itu kan gak ikhlas nanti. Kecuali guyon loh ya. Ya. Jadi yang tahu dirinya sendiri, dia ngomong begitu itu memang apa itu merasa bangga atau memang guyon gitu. Ya, jadi maka kita tidak bisa menilai orang lain itu ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, hanya kita sendiri. Kelihatannya ikhlas bisa, ya, tapi tenane ikhlas belum tentu ya. Dia sendiri itu niatnya apa gitu kan. Kan ada misalnya sirkuler jalan itu kan, wah, nek ana jenenge kan ora ikhlas, tulisi hamba Allah gitu kan. Ini nulisi hamba Allah alon-alon loh. Ya, nulisi alon-alon. Terus itu ben tendangannya ketok kan, wah nulis, wah hamba Allah kae to. Ya, itu kan padha wae to. Jadi ikhlas itu tidak harus tersembunyi ya, tapi juga tidak harus kelihatan. Jadi tergantung hatinya aja. Memang ada hadis yang menyatakan kalau kita menolong orang itu tanpa sepengetahuan yang ditolong, nah itu termasuk nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di Yaumul Mahsyar. Tapi ketahuan juga nggak apa-apa, kita bisa mencari yang lain perlindungan itu kan, menjadi pemimpin yang adil atau bersahabat dengan banyak orang, tidak pernah putus gitu kan. Ya, jadi intinya proses ya, ikhlas itu proses. Ya, jadi berarti apa? Kurangi keluhan. Kalau kita menjadi orang ikhlas itu jangan suka mengeluh. Itu karena itu salah satu karakter manusia itu adalah suka mengeluh.
Itu karakter buruknya, gitu kan. Karakter baiknya kan dekat dengan Tuhan, suka menolong orang lain, gitu. Menolong di waktu sempit dan susah, gitu kan. Ya, masih ada lagi? Baik, cukup. Hari ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.